Pokoknya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana qada mesti ana sapa rabbukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soale yakin nek soale angger ngaji, angger saleh mesti kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Angger kowe kok mamang mlebu neraka iku berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah wae. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka iku ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon agar roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medhit wis tak jelas. Karena medhit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medhit yo deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah deket. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji ini syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal tak wajo kondang tenang apa lo to'ati wajo gusimaan to'ati ngumpul lomba dawe pangeran eleng-eleng ya terus hampir semua ulama itu sepakat ya jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu apa statusnya dulu nanti kalau status itu jelas nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Ganggu kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi anggere aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Lah ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbihim dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya
Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nape mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapakno, napa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah keleke ning donya. Foto jangan melek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala safi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtado hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kulo masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat dijuk ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kowe tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi koyo kentekan pulsa. Jadi kok nak pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur ngono ora iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau ya datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya ora hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil jak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi dia menangi murid-muridnya.
mem fathama tak fathata mem domamu matamu kok mangkel ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam niku sajane wae ngaji apa mem fathama piye kok sing biasa cangkem elek iso piye mem fathama tahu tak fathata terus tadi agar orang ra iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Melfat sama. Ya sing go. Wong nak tre cangkem elek, sing langsung elek. Dadi cak apik lali cak elek. Kakak elek niku. Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idah siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya kue ujung gedok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang ujung gedok ngalim ya sunnah Rasul, apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau kue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena monopos itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning.
Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Siti bilang itu raro. Ngapa lo sekarang. Loba menangan mata ngomong. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus, ya ora lomba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku lah direncana ra gelem. Izin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gus Bah tadi ya, bahwa di awal tadi Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ya. Kalau ini masa nggak bisa memahami ini dunia. Terus nek swarga kuwi kan duwe kuncine. Nah, artinya kalau surga itu kita kan punya kuncinya ya dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian selalu ada orang yang dikecualikan ya, izin Allah selalu ada atau artinya syafaat. Seperti halnya syafaat pada Rasulullah ya yang dimiliki oleh Rasulullah, dan ada sekian ayat mengenai syafaat itu ya. Oke, semakin menarik apa yang saya ora pantes ngapal Quran pun rokok ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca wah pusing. Ma'abali wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya, aktor itu pastikan siapa yang headnya salah satu kurun itu siapa. Mutolakot yang idahnya salah satu kurun siapa ya, yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu gumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ya misalnya mudik sempuh wojok sebenarnya dibuat pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Yordan, wong Malaysia, ning Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine mudik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ning swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan niku Gus, karena ada di wali sing Kanjeng Nabi mun pasrahno kula mah. Akhirnya muni kok goleki terus ke sentimen ber. Barno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja. Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang
hamil. Itu idahnya ayyadhana hamlahu, dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopause, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja-aja. Biasa wae digo dhewe ning omah. Pak. Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asur. Jelas ya? Jadi dong toh? Masa alif maju. Mohon Gus mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asy juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu bainahuma gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah, ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul ba'di wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mereka bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi orang bahasa Arab kayak wong Arab itu. Jadi ra paham tafsir munir kebangetan. Jadi kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau jadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung. Mereka bahasa Arab rodok Jawa. Gua kacau, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Itu orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau latihan bahasa Arab itu barang. Kalau sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma'ruf gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali.
sing sohiron aurakuha kira-kira gitu, yang kecil sekali apa daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jadi ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes, kok ini gak ada anggur, kok gak ada apel. Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah, sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono, ya, gobloknya jadi terus no. Ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung, asi makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Torofain nahari wasilafam. Sing khotib bingung Mas. Torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya enggak. Wong ayate rapal kok. Ya tahu ono khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu fianahu mo falanu kai falanu la baba rapal ora sama ta iku falanu siap lah falanu siap dari wah kita berburet iku uteke sing buret kitab disalahno masih kitab buret lho aku ora ono kitabe iso maca Pak menedek buret ora ono kitabe ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu fiyana. Barang buret juga alasan falanu. Lah lebar wis tuwa khutbah pe pamer sing umum mak wis pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar wis. Karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuhe Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi khutbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Lah nek nasib apik jarak wali, mergo sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemapik dagep zuhud. Nak nasib pemelek dagep ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah, dakwah. Nak sing ra seneng was mulai katut babon. Oh, nasib penting, nasib penting. Yo, pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa talqin. Jadi talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa ning surga? Paham ya? Jadi itu diambil
Torof apa? Ujung sama ujung. Ya kalau ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora kok terus ngaji mu wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok natus. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til muga. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran ku akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 10 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke seudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia, anak kon mulai ngomong ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwamer ya semono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Problem. Memang
Ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nek kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku nek mbok tolak. Alasanmu. Terus kowe piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener ndi ngono. Cocokan sok. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesyah ning pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora ya ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa terus iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makannya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Tahu ya? Dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji ini maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rada jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makrot kayak Mbak Arwani. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita ini paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus sul bagi jatuh Tuhan misalnya. Enggak apa-apa, kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku dilebokno itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus pilih. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semenit isin dhewe ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Ora kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena enggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan enggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak
Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Ditakoi mbek aman. Lah ini kok ada whisky? Oh, sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gowo. Lah sisane gue kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Ditakoki, soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dan keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Pasti ramati gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai tinggal go faedah darul mafasid tapi nak cara aku Gus tetep kudu urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saya diumumno mundip. Lho ya turunan. Lho ya turunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai dia. Jadi suannya. Santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya? Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun ya punya pengajian. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedako ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Saya di bujo sampai bujone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono to. Ya iku mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Oh, kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir idza aslam. Napa al kafir idza aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Sampeyan jatuh. Nani siar ya apa? Ben mereka. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau
Masuk. Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek ora diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, Gus saya mau masuk Islam. Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gus saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan Gus. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada. Harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mau sik tak tukar rokok sik sampe sik. Karena apa meneh kenalan, jadi nanti yang putih. Lo Bali, pun kapan rawuhe? Wah, mau malah haram sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya iya. Dong ya. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham guys? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok Indonesia salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi kan. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih itu. Wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan ning dalam kecelakaan pas toha itu pasti itu katokan cekak seprapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok ape nulungi wong loro paham ya kecelakaan terus dia nek kelambinan sik sarungan sik serbanan sik lagi nulung mergo dene iya kira-kira salahno pangeran to kelakuan ngono iku lho salahno enggak jawab salah disalahno karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak mubalek lagi seprapat ya masuk iki sentimen orang tahu baju seberapa tuh seberapa juga elek. Jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pongkong wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes, pinter.
Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah. Berarti masalah buyute salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau dikongkong, mandi terus seremonial, terus dia diundang. Terus disote, terus disafir kok ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus awalnya ngene. Lah sing viral sing iku akhirnya. Dia Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh jadi kau oleh kan kau najis ora oleh. Paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya yang baca Quran itu adiknya kan cuma adiknya tukarannya BIP nih Gus, gelutnya itu BIP nih, Hobab itu jenis ahli gelut. Nah gelut karena si Hobab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya Gus, zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana di. Nah itu kasusnya beda, jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya ini kitab suci, kalau kamu ingin megang kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja, pilih dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar juga niat masuk Islam, cuma adiknya penasaran itu lempiran apa, karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut gitu, atus deh. Orang atus moco kan gitu. Barang moco terus tadi nangis deh mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam. Jadi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhor. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinakan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab nih Pasuruan aku ya kenal sih. Bala-bala nih Bapak ini kenal Gus. Nah kalau kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak biru parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya Sabtu Resan. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada lah. Gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih, Kerani Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti iku Kiai Mansur, tinggu nakalan, tinggu dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal doa di dunia, gak munggah kan? Kita koi, nak gak munggah nih dijom, terminal pak, sowan modok era munggah. Itu langsung diubah no. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah.
Karena tidak wajib mensyafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks toha kan liar tadi ya. Toha umpomo loh, atau toha sing umpomo loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ramu kapadha gimana? Cocokan, Pak Duson kok petir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa tuh? Nang termi ta apa? Munggah kan. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning dhuwur gua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Piye gitu. Rasa buat tiru, nabi tuku ambek mobil. Nah saiki gak mungkin. Harus sekarang gak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa. Tuban ya asli. Kita aslinya langsung ngeling toa. Kan ini wong Tuban. Kita uni-uni mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam. Sing wali misalnya jenenge Umar. Sekarang dituku ya Mas misalnya 500.000 dari itu dituangkan mesti dibuat. Itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati. Biasa lah bangkrut mati terus biasa lah. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan. Ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku agar minggu rutin tuku toa kok karo mabuk. Mulai iskal kan. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka minum. Dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia entek. Kena buat tiru. Tapi dunia entek aku balik aja. Walah. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Lalu jadi tiru karena gak cukup. Benar pada ini gak cukup ya. Bocor korot ngentar biro. Ora cukup, dunia ini soleh sa Indonesia ora cukup. Transaksi. Singolati wali-wali, karena ya dia juga jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Laki-laki khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani wong nakal-nakal bina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, yang orang bisa. Pas pertama latihan jadi wali, itu ya kayak muni penuh pahpoh sunnah Rasul, persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim bal-balan yang laut, nih gue kisah itu, nih gue apa nih? Kisah laut. Pantai. Bahasa Indonesia, KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa, kok pemain bal, saya sudah mau. Singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim ahli fikih kok katokan ya mari cekak ukuran iki ora jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jengkol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu ya maksud. Bal-balan ya masyarakat cara ngene ya mbek wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir belum kutub. Masih amatir masih latihan masih diuji di MK lah masih kewaliannya masih dia pulang ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi duduk benas samai waladi dia duduk neng antarane langit bumi ngenteni Sa'roni jadi jangkar dia senior cangkemmu sing apik dekne iku padahal ada men cangkemmu sing apik wali ajaran ora oleh negur wali senior. Waken banget tuh. Jebule wong iki wali.
Dene mau nunggu ning isar Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline ya gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini ya keberatan. Nah, tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lha kene nopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Pun jenengmu jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, pakpoh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kok bal-balan. Ora untuk sangu proses wis sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pakpoh tok kan? Ya sing pakpoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia jawab. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Dijual di mana orang jenengmu yakin. Padahal kitabmu samin, orang ini malah orang. Iku wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya mlebu kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong boleh-boleh kancanan wong nakal. Karena itu tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya dia wali dekat Allah kan enggak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan enggak mungkin. Tapi kalau kamu milih enggak mau ya enggak apa-apa, kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba dicoba. Ablas. Sing dadas sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek ayo lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah. Iku jare dawuh Nabi wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Syaratnya kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ora jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil lho dawuh Kanjeng Nabi, sabatun yudziluhum wa fi dzillihi yaumaladillah illa dzilluh. Nomor terakhir itu di antaranya apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni a'udzu. Boten astagfirullah. Coba hebat disusuli di kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak hormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye-piye sih itu penting. Rezeki yo penting. Baik, so terus dhewe. Santai gue ya terus dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam-macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Udeng agak cobaan, udeng is biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa, jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman.
Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu Gus. Ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso menip yang itu yang itu. Lias ta'nifa al-amal sama siapa teknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu langsung jadi wali. Semua apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tatruni, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok ora oleh. Muni yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duit wis filah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini, turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyepen sithik wato. Kan ngel-ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu, enggak nak virus mulu, virus ketunya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi dua ya tenang. Lo santri kelas dulu, zaman gue jadi santri, kiai sopo buat cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh kang ana ing langit lan ing bumi kuwi kedah nyuwun dumateng panjenenganipun apa-apa wektu kang sibuk. Nalikane laut kuwi gemuruh lan ombak-ombak kuwi gunung lan angin nyebul kanthi kenceng, kabeh penumpang kapal bakal panik lan nyeru ya Allah. Lan nalika wong-wong kuwi kesesat ing tengah gurun pasir, kendaraan kang aduh saka dalane, mula para kafilah nanti bingung nentukake arah. Banjur DE nyeru ya Allah. Nalikane musibah bencana kang melanda lan tragedi kang kedadean DE kang ketimpa kuwi mau lan banjur nyeru ya Allah.
nalikane lawang-lawang panyuwun kang wis ketutup lan tabir-tabir panyunan ditutup wong-wong resula ya Allah. Nalika kabeh cara kang mampu nyelesekake kabeh dalan krasa sempit, harapan kang wis pupus lan kabeh dalan pintas ki mau buntu, dheweke banjur nyeru ya Allah. Nalikane bumi krasa sempit krana sepitan persoalan hidup lan jiwa-jiwa kang tekan oleh bebane urip kang kudu sampean pikul, mula nyerwa ya Allah. Tak eling panjenengan wektu rinten lan dalu, wajah jaman kang lumuran awu ireng kang kasebut asmamu kanthi lantang ing wektu fajar, lan fajar pun plethek straya nebar indahing senyum, indahing esem. Siji-sijine ucapan kang becik, donga kang tulus, rintihan kang jujur, banyu luwe kang netes kanthi ikhlas lan kabeh keluhan kang ngundah bulanake ati to manah kuwi mung pantes ditujukake marang Gusti Allah. Siji-sijine dina tengah dahana telapak tangan loro julur kan lengkap penuh harap lan arahake terus tatapan matamu ing arahipun kanggo nyuwun pitulung. Nalikane ilat obah lan liyane mung kanggo nyebut lan eling lan zikir kanthi asmane. Mula iku ati kang tenang, jiwa kang damai, saraf kang ora meneh kenceng lan iman kang semangat. Mula iku kabeh kedah nyebut asmane, keyakinan kang tambah kokoh. Mula Allah kang maha lembut marang kawula-kawula. Jadi tadi pengajian kita bersama Gus Bah, semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.